البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan dampak-dampak positif, pengaruh yang positif keimanan seorang hamba terhadap kehidupan per individu dan juga kehidupan bermasyarakat. Maksudnya adalah keimanan dengan rukun iman yang 6 membawa pengaruh yang positif terhadap diri pribadi dan juga terhadap orang banyak. Kemarin sudah kita lewati di antaranya yang namanya keimanan itulah sumber ketenangan hati dan juga sumber hiburan bagi fitrah manusia dan sumber kebahagiaan serta kesenangan. Dikarenakan dengan keimanan tersebut seorang hamba akan semakin kuat hubungannya dan juga akan semakin kuat hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan sendiri sifatnya umum ya. Yang disebutkan kemarin adalah beriman kepada rukun iman yang 6 tersebut. Karena tidak boleh kita hanya mengimani satu saja kemudian meninggalkan yang lainnya. Karena rukun iman satu dengan yang lainnya saling apa? Saling ada keterkaitan yang sangat erat sehingga tidak boleh terpisahkan. Naam. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, yang jim itu atau T. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan. Yang punya kitabnya disimak. Yang berikutnya adalah kata beliau tahru an-nufusi wa safaiha. Keimanan bisa mensucikan jiwa dan juga membersihkannya. Jadi membersihkan jiwa serta mensucikannya. Ai annal imana yutahhir an-nufusa minal auham wal khurafat. Maksudnya adalah keimanan itu bisa mensucikan jiwa-jiwa manusia dari auham. Auham itu dugaan-dugaan, prasangka-prasangka yang jelek. Wa khurafat, hayalan-hayalan. Paham ya? Jadi jiwa itu akan tersucikan nanti dengan beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap yang lainnya yang sudah kita lewati rukun iman yang 6. Fatasfu lima futirat alaih. Maka apa? Akan membersihkan, tasfu itu membersihkan terhadap apa yang sudah difitrahkan atas jiwa manusia tersebut. Wa tasmu wa ya'lu. Dan juga akan apa? Akan membikin tinggi sya'nuha, kedudukan jiwa tersebut. Paham ya? Jadi jiwa tersebut kedudukannya, keadaannya akan menjadi tinggi dengan adanya iman tersebut. Bima takunu alaihi minal karamah. Di antaranya termasuk bentuk tingginya jiwa tersebut dan juga setelah disucikan yaitu apa-apa yang terjadi padanya berupa karamah.
Karamah tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, seharusnya dia mungkin takut menghadapi musuh karena imannya sangat kuat jadi enggak takut. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa? Ibrahim alaihissalam. Sudah dihadang dengan apa? Dengan barakallahu fikum hukumannya sangat ngeri yaitu api. Api yang menyala-nyala, bapaknya sendiri musuhnya enggak sembarangan. Bapaknya sendiri musuhnya dinyalakan api di hadapannya tapi Ibrahim alaihissalam enggak takut. Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun takut. Beliau justru mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika barakallahu fikum dikabarkan bahwasanya musuh-musuh sekutu yaitu orang-orang bersekutu ingin menghancurkan dan juga membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak takut sama sekali. Namun beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil karena keimanan yang sangat kuat. Jadi terkadang muncul karamah ya. Orang biasanya takut tapi enggak takut, karamah di situ. Paham ya? Naam. Kita lihat fa kullu khudu'in fiha wastikanatun tatahaddat tijahu khaliqiha atau tijaha khaliqiha wa sahibul fadl 'alaiha wa 'alal khalqi kullihim al-mutakaffil bimasalihihim. Kita lihat sini. Di antaranya termasuk tingginya keadaan atau jiwa tersebut terangkat tinggi seperti apa tadi? Adanya karamah pada dirinya. Ya, tentunya karamah dari Allah taala ya. Maka setiap ketundukan atau ketundukan yang ada padanya dan ketenangan yang muncul ketika dia berhadapan dengan penciptanya. Nah, dan juga zat yang memiliki keutamaan. Sahibul fadl alaihi maksudnya zat yang memberikan keutamaan pada jiwa tersebut, wa 'alal khalqi kullihim dan zat yang memberikan keutamaan pada makhluk semuanya, al-mutakaffil bimasalihim, zat yang menjamin kebaikan-kebaikan hamba semuanya. Famata istash'arat an-nufusu wahdataha fil khalq nam fil khilqah, artinya maka kapanpun jiwa-jiwa itu merasa, paham ya? Istash'aratnya maksudnya merasa, ada syuur yaitu merasa. Nah, barakallahu fikum, secara sendirinya dia merasakan nah barakallahu fikum betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan juga jaminannya kepada hamba-hambanya, wa nam kafalatuha fir rizqi, dan juga nah barakallahu fikum zat yang telah menjamin jiwa-jiwa tersebut fir rizqi pada rezekinya, dhahabat anha quyudul wahm. Ini jawabannya. Tadi kan masih apa penyebutan yang dari atas tadi. Perhatikan. Setiap ketundukan yang ada pada jiwa dan ketenangan yang ada pada jiwa ketika yang tatahaddat tijaha khaliqiha, yang semuanya ada ketika berhadapan kepada penciptanya, tenang gitu ya. Karena apa? Karena yakin bahwasanya Allah taala akan menjaminnya. Dan juga di hadapan zat yang memiliki keutamaan, yang memberikan keutamaan kepada jiwa tersebut dan juga memberikan keutamaan kepada makhluk semuanya dan juga yang menjamin barakallahu fikum kebaikan-kebaikan hambanya. Kapanpun jiwa sudah merasa seperti itu, merasa bahwasanya Allah taala yang mengatur semua tadi itu, wa kafalatuha, dan juga yakin bahwasanya Allah taala itu yang menjamin jiwa itu semuanya, rezeki pada rezekinya, dhahabat anha quyudul wahm, akan hilang dari jiwa-jiwa tersebut apa? Ikatan-ikatan prasangka dugaan yang buruk. Paham ya? Karena apa? Karena kalau orang imannya tidak kuat, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru apa? Justru yang timbul pada jiwanya itu namanya apa? Suudzon, berburuk sangka. Paham ya? Tapi kalau yakin bahwasanya Allah taala yang mencipta, memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, dan rezeki hamba pun tidak terlepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, akan hilang semua dugaan-dugaan, sangkaan-sangkaan, prasangka yang jelek. Paham ya? Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi.
Wal khauf war raja' minal khalqi sawa'an min kubara'il bashar aw mimma yakhtara'uhu al khayal mimma yadunnu fi dhawahir al kauniyah minal kawakib wal asyjar wal ahjar wa nahwiha aw minal qubur wa ashabiha fatata'allaqu bil haqqi. Ini kelihatannya seharusnya ada titiknya atau komanya ya, tapi kita ulangi lagi sambungannya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya sambungan penjelasan dari yang atas tadi itu. Karena terkadang cetakan ini memang kita harus hati-hati. Cetakan ini memang bagus, cetakan Saudi ya, cuman mungkin sebagiannya ini kurang teliti dalam meletakkan titik dan koma. Kadang sulit untuk apa? Kita berhenti di mana gitu ya. Sudah kita lewati kan pembahasan sebelumnya itu, pembahasan sebelumnya kadang kita ini mana apa maksudnya karena ternyata keliru koma dan titiknya. Paham ya? Kita ulangi lagi. Wal khaufu war raja' minal khalqi sawa'an min kubara'il bashar aw mimma yakhtara'uhu al khayal mimma yadunnu fi dhawahir al kauniyah. Berhenti dulu sampai situ tadi yang sebelumnya tadi. Rasa takut dan juga ar-raja' berharap minal khalqi dari makhluk, baik dari pembesar-pembesar manusia ini atau nah barakallahu fikum yang dibikin oleh orang-orang yang khayalan mimma yadunnu fi dhawahir al-kauniyah, yang dia sangka, yang dia duga ada di alam zahir, alam semesta ini, minal kawakib berupa 6 bintang-bintang atau planet-planet, wal asyjar pohon, wal ahjar bebatuan, wa nahya dan semisalnya, au minal kubur atau dari kuburan-kuburan, wa ashabiya dan penduduk kuburan, para mayit maksudnya sudah meninggal, fatata'allaqu bil haqqi, maka itu semuanya ada keterkaitan dengan apa? Al-haq, maksudnya apa? Maksudnya semuanya ada haknya. Semuanya ada haknya. Wa nam tu'rid an siwahu, dan jiwa-jiwa tadi yang sudah dipenuhi dengan rasa iman tadi itu akan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala. Fayattahid an-nasu fi ta'alluq wal hadaf fatazulu anhum bawa'ithut tanafus wal khilaf. Akhirnya setelah jiwa tadi berpaling dari yang selain Allah Ta'ala, berpaling dari yang selain Allah Ta'ala berarti menuju murni untuk Allah Ta'ala, manusia bersatu, ittahada. Fayattahidun nas, akhirnya manusia bersatu fi ta'alluq, di dalam menggantungkan hatinya, wal hadaf, tujuannya, menggantungkan hatinya kepada Allah Ta'ala, tujuannya kepada Allah Ta'ala, fatazulu anhum bawa'ith at-tanafus wal khilaf. Akhirnya hilang darinya apa? Nah barakallahu fikum, faktor-faktor atau dorongan-dorongan untuk tanafus, saling mengalahkan, wal khilaf dan perselisihan. Paham ya? Akan hilang semuanya. Karena apa? Karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Mengatur semuanya. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Kemudian yang berikutnya yang dal itu istilahnya kan dalam bahasa Arab, a itu kan a, ba itu b, jim itu c, dal itu d. Sekarang d itu idharul izzah wal man'ah. Dengan adanya iman akan apa? Nampak kemuliaan wal man'ah. Man'ah itu menghalang-halangi dari butuhnya dia kepada selain Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, jadi dengan adanya keimanan dan jiwa yang dipenuhi dengan keimanan akan menampakkan izzah. Apa izzah tadi? Nah, barakallahu fikum, kemuliaan. Nah, kemuliaan wal man'ah. Man'ah itu maksudnya menghalang-halangi dia untuk butuh kepada selain Allah Ta'ala. Karena yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang bisa mengatasi dan juga memberikan semuanya. Naam. Kita lihat sini, innam man yu'min bi anna dunya, sesungguhnya barang siapa yang beriman bi anna dunya mazra'atul akhirah. Perhatikan itu ya. Sesungguhnya barang siapa yang beriman bahwasanya dunia itu adalah mazra'ah. Apa mazra'ah? Kebun, ladang untuk akhirat. Berarti dia harus di dunia itu apa? Semangat menanaminya. Paham ya? Karena kalau ada ladang, ada kebun kok enggak ditanami, ya rugi. Tapi kalau dia tanamin, dipupuk,
diairi dengan air misalkan, nanti akan tumbuh subur. Nah, itu nanti dipanen di mana? Di akhirat kelak. Maksudnya bagaimana? Dipermisalkan apa? Man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang yazra' menanam, dia yahsud akan memanen. Paham ya? Itu kaidahnya gitu. Ya kan? Man yazra' yahsud. Barang siapa yazra' menanam, dia akan manennya. Nah, dunia dipermisalkan mazra'ah. Dipermisalkan seperti mazra'ah, kebun, ladang. Nah, orang harus semangat menanam di situ karena nanti akan memanen di akhirat kelak. Paham ya? Tinggal tanaman yang dia tanam itu baik atau buruk. Kalau yang dia tanam adalah ganja misalkan, atau kebun-kebun yang haram misalkan, tanaman-tanaman yang haram, otomatis dia nanti walaupun manen pun manen jelek juga. Tapi kalau yang dia tanam adalah tumbuh-tumbuhan yang baik, yang bagus, makanan yang halal, dia panen pun juga sesuatu yang baik, yang halal, kan gitu. Nah, in khairun apa? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Sama. Man yazra' yahsud. Itu kaidahnya. Barang siapa yang menanam dia akan manen. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, perhatikan selanjutnya halaman 182, balik. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan semua amalan yang kalian persembahkan untuk diri kalian di dunia berupa kebaikan, kalian kelak akan menjumpainya di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan, akan menjumpainya karena manen gitu loh ya, karena dia sudah menanamnya di dunia. Nah, sudah menanamnya di dunia, sehingga kelak di akhirat dia akan menanennya, amalan-amalan kebaikan. Wa qala ta'ala, dan innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Basir itu maha mengetahui dengan pengetahuan yang detail. Paham ya? Melihat, mengetahui. Naam. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun suatu kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal sekecil apapun berupa kejelekan, dia pun akan melihatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun amalan. Nah, walaupun dipermisalkan sekecil biji apa? Biji sawi. Nah, barakallahu fikum, yang nilainya bisa dikatakan enggak ada nilainya, tapi dihisab. Dimintai pertanggungjawaban. Naam. Kita lihat sini. Wa yu'min bi anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhti'ah. Dan beriman bahwasanya semua perkara yang tidak akan menimpa dirinya, semua perkara yang terluputkan darinya tidak akan pernah menimpa dirinya, dan semua perkara yang menimpa dirinya tidak akan pernah terluput darinya. Paham maksudnya? Takdir namanya. Jadi sudah takdirkan kena gitu loh, enggak akan meleset. Paham ya? Tapi kalau takdirkan kena, yang enggak akan kena. Paham maksudnya itu? Jadi dia beriman annama akhta'ahu, semua perkara yang terluputkan darinya enggak akan mengena dirinya, maksudnya lam yakun yusibah, tidak akan mengena dia. Wa ma asabahu, dan semua perkara yang akan menimpa dirinya lam yakun liyukhti'ah, enggak ada apa? Enggak ada satupun yang akan terluputkan darinya, pasti kena. Paham maksudnya? Antum contohnya sudah mengelak dari jalan yang apa? Yang jelek, yang rusak, biar selamat. Lewat jalan halus, ternyata lewat jalan halus juga jatuh. Paham ya? Karena ada takdirnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada orang lewat jalan yang jelek jalannya. Hati-hatilah dia jalan. Tapi selamat juga karena ada takdirnya. Paham maksudnya? Jadi takdir itu sering diungkapkan dengan apa? Sirrullahi jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Yang tazi'u min qalbihi ayya ba'ithin 'ala al-khawf wa ayya madharin min madahirih. Naam. Yang mana takdir ini tadi itu, setiap perkara yang terluputkan darinya tidak akan menimpa dirinya, dan perkara yang akan menimpa dirinya tidak akan terluputkan darinya, yang seperti itu keberadaannya. Nah, barakallahu fikum,
yang tazi'u min qalbih. Naam. Itu akan tercabut pada hatinya apa yang tercabut? Na'am barakallahu fikum. Ayyaba'itsin, yaitu faktor apapun, pembangkit apapun, alal khauf, untuk apa? Merasa takut. Wa ayyamadharin min madahirih, dan pemandangan apapun akan tercabut darinya. Kenapa? Karena di situ sudah mau enggak mau pasrah. Paham ya? Kalau sudah yang namanya takdir itu mau enggak mau pasrah. Dia mau takut bagaimana takdirnya. Paham ya? Kemudian dia mau menampakkan bagaimana takdirnya juga. Faham maksudnya ya? Jadi kalau ada takdirnya itu enggak ada lain kecuali ridho. Fala yarda li nafsihi adh-dhillah wal hawan wa la yasbir 'alal hazimah wal 'udwan. Maka tidak akan ridho untuk dirinya kerendahan dan juga kehinaan, dan tidak akan sabar 'alal hazimah wal 'udwan, terhadap apa? Hazimah itu serangan yang mendadak. Istilahnya sesuatu yang datang tiba-tiba, wal 'udwan dan permusuhan. Naam. Wa min huna yadhhar lana biwuduhin. Dari sini nampak di hadapan kita biwuduhin dengan jelas dan gamblang kaifa tahaqqaqat tilkal injazat al-'azimah 'ala yadir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'ala yadi ashabihi. Dari sini nampak jelas bagaimana terwujudkan injazatul 'azimah, yaitu mukjizah-mukjizah, keajaiban-keajaiban yang besar melalui tangan Rasulullah SAW dan tangan para sahabat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nampak di sini. Karena mereka orang yang sabar. Mereka panutan dalam segala hal. Mungkin kalau manusia-manusia biasa seperti kita enggak mampu, tapi mereka mampu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Perhatikan situ ya. Inna quwal ardi kullaha la taqif amama man khalatat basharatul iman qalbahu wa raqaballah fi amalih wa kanat darul akhirah matlabahu kama nudrik kaifa kana al-anbiya'u alaihimus salatu wassalam wa hum afradun yakifuna amama aqwamihim muttahidin wa ghair mubalin bi kasrati ulaika wa quwwatihim wa fi mawaqifil khalil. Nah, sampai situ dulu. Ini juga enggak ada titiknya, enggak ada komanya ya. Dibaca terus panjang terus sampai bawah itu. Allah musta'an. Kita ulangi dari atas tadi itu. Inna quwal ard, sesungguhnya kekuatan bumi ini, kekuatan yang ada di muka bumi ini, kullaha seluruhnya la taqif amama man khalatat bashasatul iman qalbah. Nah, tidak akan berdiri di hadapan orang yang sudah bercampur jadi satu. Nah, kekuatan iman yang ada pada hatinya. Paham ya? Dan di hadapan orang yang merasa diawasi Allah Ta'ala pada amalannya. Paham maksudnya? Jadi kalau di hadapan orang yang sudah benar-benar imannya menyatu, paham ya? Kuat imannya, kemudian merasa diawasi Allah Ta'ala di dalam amalannya. Nah, barakallahu fikum. Itu tentunya apa? Enggak ada apa-apanya, enggak bisa berdiri tegak. Kekuatan akan hancur. Maksudnya mereka udah enggak bisa takut-takutin lagi gitu loh. Paham ya? Karena ada kuat imannya dan merasa Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawasinya. Naam. Wa kanat darul akhiratu dan dalam keadaan seperti itu negeri akhirat matlabuhu, tujuan utama dia. Tujuan utama dia yang dia kejar, yang dia cari adalah negeri akhirat. Paham ya? Yang dia cari adalah negeri akhirat. Naam. Kita lihat sini, kama nudrik kaifa kana al-anbiya alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana kita sudah mengetahui bagaimana para nabi terdahulu, wahum afradun, mereka afrad, per individu mereka ya, yaqifuna amama aqwamihim, berdiri tegak di hadapan melawan atau menghadapi kaum-kaum mereka. Bayangkan. Bagaimana luar biasa kuatnya, enggak takut karena iman, karena keimanan dan juga apa tadi? Nah, merasa bahwa Allah Ta'ala yang mengawasi semuanya, enggak takut sudah. Naam. Muttahidina, mereka bersatu. Wa ghairu balin, dan enggak peduli
bikasrati ulaika, enggak peduli dengan banyaknya musuh, wa quwwatihim, dan kekuatan mereka. Paham ya? Enggak peduli sudah. Nah, wa fi mawaqifil khalil, dan bagaimana barakallahu fikum keadaan al-khalil. Nah, al-khalil siapa maksudnya? Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Ibrahim alaihissalam bagaimana? Beliau musuhnya banyak. Bapaknya sendiri musuh. Siapa nama bapaknya? Siapa namanya bapaknya antum? Azar, musuhnya. Paham ya? Hingga beliau mau dibakar, kemudian ujian sangat luar biasa Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai ketika anaknya sudah menjelang, sudah agak besar, lucu-lucunya itu diperintahkan menyembelih anaknya, bayangkan. Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Hud alaihi wassalatu wassalam. Mereka juga ujiannya terbesar. Nah, ma yajri dzalik biwuduhin wa yabruz quwwatul iman al-haqiqiyah. Sesuatu yang nampak dari hal tersebut, kisah tersebut dengan apa? Sangat jelas nampak pula kekuatan iman secara hakiki di situ. Enggak ada takut sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Kaum yang sangat bengis dan jahat pun tetap bisa menghadapinya dengan keyakinan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Yang berikutnya, yang itu at-tahalli bimakarimil akhlaq. Imbas pengaruh dampak positif daripada keimanan adalah at-tahalli bimakarimil akhlaq, yaitu berhias diri dengan akhlak yang mulia dan sempurna. Akhlak yang mulia dan sempurna. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fa imanul mar'i bihayatin ba'da hadhil hayah yahsul biha al-jazaa' 'alal a'mal, masyaallah. Maka keimanan seorang hamba al-mar' itu seseorang, keimanan seseorang bihayatin dengan kehidupannya setelah kehidupan ini. Berarti kehidupan di mana ini? Setelah kehidupan ini, kehidupan di alam barzakh, kuburan. Yahsul, dia akan mendapatkan biha dengan apa? Dengan barakallahu fikum, keimanan ketika hidup di dunia tadi itu, al-jazaa' 'alal amal, balasan terhadap amalannya. Mimma yash'ur, ya, dari apa-apa yang dia akan rasakan, bi anna li hayatihi ghayatan wa hadafan samian, bahwasanya pada kehidupannya itu ada puncak, ada tujuan yang tinggi. Faham maksudnya? Karena ketika di dunia dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum, darul a'mal, dikenal dengan negeri beramal. Sedangkan kalau sudah di akhirat, barakallahu fikum, daru al-jazaa, negeri untuk dibalasi. Nah, di alam barzakh itu nanti amalan itu akan apa? Akan ada pengaruhnya sangat luar biasa, menemani si mayit dalam kuburan. Kalau amalannya baik, bagus, itulah temannya nanti. Nah, tapi kalau amalannya jelek, sudah, yang dia akan rasakan adalah azab dalam kuburan tersebut. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Al-amrul ladzi yadfa'uhu ila al-a'mal al-hasanah min fi'lil khairat wa tahalli bil fada'il wal ibti'ad an syurur wa takhalli an rada'il. Naam. Dan akan apa? Akan dia rasakan ketika hidup di alam setelah alam dunia ini dengan apa? Keimanan tadi, perkara yang akan bisa apa? Nah, barakallahu fikum. Apanya bukan sambungannya ya. Perkara yang bisa mendorong dia untuk beramal-amal kebaikan berupa mengerjakan perkara-perkara yang baik, berhias diri dengan keutamaan-keutamaan dan menjauhkan diri dari perkara yang jelek, wa takhalli, dan juga menghindarkan diri anir rada'il, dari perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Wa hadza min sya'nihi, ini termasuk apa? Keadaan keimanan tadi itu. An yujad al-fardu al-fadil wal mustama' al-karim wad daulah an-nahidah. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaan keimanan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, keimanan itu akan menghasilkan hasil yang baik tadi. Naam, wa hadza min sya'nihi, inilah keadaannya. An yujad, kalau sampai seperti itu keberadaannya, an yujad al-fardu, akan dijumpai
per individu al-fadil yang punya keutamaan, wal mujtama' al-karim, masyarakat yang mulia, wad daulah an-nahidah, dan negara yang akan bangkit. Negara yang bangkit. Paham ya? Negara bangkit dengan keimanan tadi itu. Yang terakhir barakallahu fikum wal jid apaan? Wal jid, teringat jad ya, jad itu kakek, kalau jid itu sungguh-sungguh. Wal jid wal istihad fil amal. Dengan adanya iman ada jid wal istihad, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam beramal. Inna man yu'min bi qada'illah wa qadarih. Sesungguhnya barang siapa yang beriman terhadap takdir Allah dan ketetapannya, wa ya'lam irtibatal asbab bi musabbabatiha, dan orang yang mengetahui keterkaitan antara sebab dan akibatnya. Musabbabatiha itu akibat artinya. Artikannya gitu ya. Asbab sebab. Kemudian apa? Musabbabatiha itu artinya adalah akibat. Jadi kalau dia mengetahui keterkaitan antara sebab dan akibatnya, wa ya'rif qimatal amal, dan mengetahui kedudukan amalan, paham ya? Harga amalan, kedudukan nilai amalan, wa manzilat tahu, dan kedudukannya, wa fadlahu, dan keutamaannya, yudrik, dia akan tahu anna min taufikillah lil insan, bahwasanya termasuk taufik Allah kepada manusia, hidayatuhu lil akhdhi bil asbab al musilati ilal matlub, yaitu manusia tersebut diberikan hidayah untuk mengambil, menempuh, melaksanakan sebab-sebab al musilah yang menghantarkan ilal matlub, kepada apa yang dia cari dan yang tuju. Ini termasuk apa? Kesempurnaan tawakal. Orang tawakal kalau nggak mau menjalankan sebab ya nggak bisa. Antum mau kaya, duduk manis di pojokan rumah, paham ya? Ya nggak bisa. Antum mau naik haji, nggak mau kerja, nggak usaha, nggak bisa, paham ya? Antum mau makan enak, nggak ada usaha, nggak bisa juga, paham ya? Usaha yang paling besar sebelum usaha-usaha yang lain, berdoa, paham ya? Jangan sampai lupa doa. Doa itu senjata yang paling ampuh sudah. Paham ya? Tapi di balik doa tersebut ada usaha yang lain. Orang yang jelek itu kan orang yang enggak mau kerja. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi kalau orang mau kerja dengan kerjaan yang apapun yang dia mampu, sesuai dengan kadarnya, walaupun tidak nampak pekerjaannya, tidak masalah, tapi dia punya kerjaan. Paham belum? Jadi kalau antum suatu ketika punya anak perempuan, mau nikahkan sama laki-laki sunni salafi, misalkan tanya, ini bukan sudah punya pekerjaan belum? Mau kerja atau tidak orangnya? Siap bekerja atau tidak? Kalau cuma tanya punya kerjaan belum, nanti kalau punya kerjaan lama-lama enggak mau kerja gimana? Bangkrut. Paham ya? Tapi dia siap kerja atau tidak? Siap bekerja atau tidak? Paham ya? Siap atau tidak kalau seandainya ada pekerjaan seperti itu? Paham ya? Penting itu ya, karena apa? Karena kalau kita ngandalkan tanya pekerjaannya, ya pekerjaan banyak mungkin, tapi dia mau bekerja atau tidak ketika tidak ada pekerjaan yang dia miliki sekarang ini. Seperti itu. Kita lihat sini, barakallahu fikum, wala yajid al-qunut wal ya's, tidak akan dijumpai al-qunut, putus asa, wal ya's, gundah gulana, tariqan ila nafsihi, jalan menuju pada jiwanya atau dirinya, enggak ada. Karena dia yakin tadi ya, sudah yakin, tahu sebab dan akibatnya. Sebabnya dia kerja, akibatnya dapat rezeki di antaranya. Ya kan? Sebabnya dia berdoa, Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Seperti itu, sebab dan akibat. Sebabnya kalau dia berbuat kejelekan, ya dia dapat dosa. Sebab dan akibat. Barakallahu fikum, wala yajid al-qunut wal ya's tariqan ila nafsih natijatun ma fatahu min amrin kama la yadub al-ghurur wal fakhr ila nafsih idza nala syai'an min hutamid dunya imanan. Artinya tidak akan menjumpai pada jiwanya itu al-qunut, rasa putus asa, wal ya's, gundah gulana, tariqan, jalan menuju pada jiwanya kalau sudah tahu sebab dan akibat tadi. Natijah suatu hasil, mafatahu, apa yang terluputkan dari perkara dunia tentunya, sebagaimana barakallahu fikum, tidak akan bisa menghampiri dirinya al-ghurur, penipuan, wal fakhr, kesombongan kepada jiwanya, idanala syai'an min hutamid dunya, kalaupun dia mendapatkan sedikit daripada kelezatan dunia, kenikmatan dunia, harta dunia. Barakallahu fikum. Tapi ingat, apa kata beliau sini? Imanan. Keimanan ini yang barakallahu fikum yang perlu diandalkan. Bi qouli ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha
inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa berupa musibah di muka bumi ini, tidak pula pada jiwa-jiwa kalian, kecuali semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan perbuatan tersebut. Sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah Ta'ala perkara yang mudah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dua hasil yang ditimbulkan dari apa kemarin? Beriman terhadap takdir. Pertama, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Tujuannya agar kalian tidak putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan pada kalian. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bangga, senang terhadap perkara dunia yang kalian dapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai setiap orang yang sombong dan angkuh. Nah, barakallahu fikum, nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.